Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan belajarnya informatika. Anak-anakku sekalian, tolong absen dulu ya di link yang sudah kami berikan. Kita buka dulu pelajarannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وبالفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajarannya. Berhubung pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar komputer dari informatika. Sekarang kita akan belajar sistem komputer, bagaimana komputer bekerja dan seterusnya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan mulai melihat bahwa sistem komputer ini merupakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak kemarin kita sudah belajar apa itu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sehingga kita bisa memahami bahwa yang kita akan pelajari ini adalah perangkat lunak. Salah satunya adalah OS atau operating system, yang merupakan perangkat lunak utama komputer yang berperan dalam mengelola perangkat keras hardware, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file. Nah, maksudnya itu OS ini adalah induk dari perangkat lunak, semua perangkat lunak yang kita gunakan untuk bekerja di dalam komputer. Sehingga dia mampu untuk menyimpan, menghubungkan antarmuka antar perangkat keras dengan pengguna, ya, dan memanipulasi file. Ya, memanipulasi file pernah kita lakukan biasa setiap hari. Ya. Biasa kita rubah file PDF ke Word atau sebaliknya Word ke PDF atau gambar ke PDF dan sebagainya. Itu namanya memanipulasi file. Contohnya ada namanya di komputer saat ini namanya Windows, Linux, dan macOS. Itu varian yang sangat umum ya. Walaupun di negara lain memiliki banyak varian, tapi yang secara umum kita bisa gunakan Windows, Linux, dan macOS. Oke, contoh OS berbasis Linux yang mulai sangat populer saat ini adalah Chrome. Chrome OS adalah salah satu yang berbasis Linux yang serupa dengan Android. Jadi kalau kita mau menjalankan aplikasi Android boleh di Chrome OS ya. Seperti uh, uh, aplikasi-aplikasi APK boleh kita jalankan di Chrome OS. Nah, ini di samping juga menjelaskan tentang bagaimana interaksi manusia dengan komputer. Kemudian kebutuhan komputernya harus memiliki RAM, CPU, seperti kemarin yang kita pelajari di perangkat komputer. Lanjut lagi ya. Nah, interaksi atau hubungan dengan antar sesama perangkat keras kita bisa lihat di dalam device driver. Nah, ini device driver sering kita disebut dengan driver, ya, device driver. Seperti yang kita pelajari pekan lalu, bahwa setiap driver itu harus kita install supaya perangkat keras dan perangkat lunak untuk dijalankan perangkat kerasnya ya, bisa, karena kita memiliki driver perangkat kerasnya. Perangkat keras seperti apa? Seperti printer, kartu jaringan, modem, sound card, VGA card, dan berbagai macam perangkat keras yang lain. Ya, kalau mau lebih jelas lagi, contohnya bisa diklik. Ya, ada diklik di sini melihat cara install driver VGA, itu salah satunya. Ya, boleh kita lakukan. Lanjut lagi. Nah, ini yang paling penting di dalam aplikasi komputer, ya. Ini adalah salah satu aplikasi paling dasar, namanya BIOS atau Basic Input Output System. Ya, dasar sebuah komputer yang berfungsi mengatur proses input dan output. Ya, kemarin kita juga sudah pernah belajar ya, pada perangkat komputer ada perangkat input dan perangkat output, di mana ada perangkat yang khusus untuk memasukkan kode-kode
input dan juga bisa mengeluarkan atau mencetak, ya baik itu di berupa layar ataupun kertas dan sebagainya. Berdasarkan fungsi utamanya biasanya BIOS ini dibagi beberapa. Ada untuk pengolahan perangkat-perangkat sederhana, ada menjalankan komputer, kemudian mengubah pengaturan-pengaturan motherboard seperti CMOS atau mengubah pengaturan waktu, ya gitu. Kemudian, nah perangkat lunak bisa kita gunakan untuk melakukan interaksi antar dua perangkat. Jadi misalnya dua komputer yang ada di uh, milik kita ataupun milik teman kita, kita mau hubungkan. Ya. Nah kebutuhan ini karena adanya banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, sebaiknya kita mampu untuk melakukan interaksi antar dua perangkat atau lebih kalau bisa. Ya. Mikrokomputer yang biasa kita gunakan seperti handphone, itu setiap hari kita gunakan lebih dari dua. Apalagi kalau kita masuk dalam grup-grup aplikasi, ya tentu saja lebih dari dua perangkat yang terhubung. Saya kira itu. Silakan anak-anakku sekalian untuk membuat uh, resume dari pelajaran hari ini, di mana intisarinya kita buat, ya apa yang penting. Kemudian silakan bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya apa? Oh iya. Nah, bagaimana komputer itu bekerja? Bahwa komputer itu bekerja melalui 4 proses, yaitu input, kemudian diproses apa yang diinput, data-data yang diinput, kemudian melakukan output. Sebelum output boleh kita menyimpan, ya namanya storage. Jadi input, proses, storage, kemudian output. Itulah bagaimana kerja komputer untuk menghasilkan informasi. Sekian, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mohon untuk dipahami kembali, dibuka lagi materinya, belajar yang rajin, utamakan juga lebih banyak berdoa supaya ilmunya berkah. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.